Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya dan kepada segenap hadirin. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kembali usaha kita dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang mendapatkan ridha-Nya dan senantiasa dalam lindungannya. Amin. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, pada bulan ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang merupakan peristiwa besar bagi umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa bersejarah dan besar karena di dalamnya terdapat banyak hal yang merupakan renungan mendalam untuk peningkatan keimanan umat Islam. Sebagaimana catatan sejarah bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW merupakan peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh nalar. Pada waktu itu, betapa tidak sebuah perjalanan beribu-ribu kilometer yang hanya ditempuh dalam waktu singkat, tidak sampai semalam, sebagaimana tercermin pada firman Allah dalam Quran surah Al-Isra yang ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tentu saja peristiwa yang mencengangkan itu menjadi ujian keimanan bagi para sahabat beliau. Dan menurut catatan sejarah, sebagian sahabat beliau semakin bertambah kuat keimanannya. Namun ada juga yang ketika itu menyatakan keluar dari agama Islam dan murtad karena tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, kenyataan sejarah yang demikian itu memberi pelajaran moral kepada kita semua umat Islam, bahwasanya keimanan terhadap ajaran Islam ini membutuhkan kepasrahan yang mutlak. Tidak boleh setengah-setengah, sebab jika tidak demikian, maka manakala kita dihadapkan pada hal-hal yang di luar jangkauan rasional, kita gampang goyah. Hal ini perlu saya tegaskan karena meskipun kita dapat menerima peristiwa Isra Mi'raj yang demikian luar biasanya, namun kita terkadang kurang dapat menerima kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Kenyataan-kenyataan di luar nalar yang ada di sekitar kita, dan seringkali kita tidak siap menerimanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang memerintahkan agar kita menjadi muslim yang seutuhnya, muslim yang kafah tanpa memilah-milah, seperti halnya yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mengenai beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada waktu berisra Mi'raj. Sejak dari pertemuan beliau dengan para rasul pendahulu, diperlihatkannya kepada beliau tentang keadaan surga dan neraka. Sampai pada turunnya perintah salat 5 waktu atas umat
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu merupakan pelajaran moral bagi kita sebagai umat Islam. Untuk itu, kita sebagai umat Islam hendaklah dapat menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita, yakni senantiasa mengingat bahwa di luar lingkungan yang ada di sekitar kita terdapat banyak hal yang tidak terjangkau oleh nalar. Ada dunia lain yang belum pernah kita lihat. Kesemuanya itu benar adanya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dengan menyadari yang demikian serta merenunginya secara mendalam, kita umat manusia menjadi selalu sadar bahwa betapapun hebatnya manusia, semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk pada hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berserah diri, sujud kehambaan Sang Pencipta. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surah Al Imran ayat 191. Hadirin jamaah Jumat yang terhormat, sekali lagi dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebagai pemacu semangat beribadah kepada Allah agar kita senantiasa diberi nur ilahi, diberikan penerangan batin menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrur rahim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة القدسي فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين.
ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.